Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan panjang umur kepada kita semuanya masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa di bulan suci Ramadan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majlis taklim yang kita selenggarakan via daring ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai salah satu media dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan apa yang disebut dengan al-qasam, atau dalam istilah yang lain adalah al-yaminu atau al-aimanu fil Islam, atau sumpah atau bersumpah di dalam Islam. Nah, orang Arab menyebut sumpah ini dengan al-yaminu atau al-aimanu. Yaminun itu makna secara bahasa adalah tangan kanan. Jadi tangan kanan ini adalah al-yamin. Maka kenapa dia dikatakan sebagai al-yamin? Karena di dalam tradisi masyarakat Arab dulu, ketika orang bersumpah itu mengangkat tangan kanannya. Dia bersumpah. Jadi sama, dan ini diikuti di beberapa negara, di mana ketika diangkat sumpah, dia mengangkat tangannya. Nah, begitulah yang terjadi di dalam masyarakat Arab. Mereka mengangkat tangan, lalu kemudian melafazkan kata-kata sumpah, maka disebutlah sumpah ini dengan istilah apa? Al-yaminu. Kalau al-yamin dibuka di dalam kamus, itu artinya adalah tangan kanan. Tetapi al-yamin itu juga maknanya adalah sumpah. Atau di dalam Quran nanti disebut dengan istilah al-aimanu. Mari kita lihat pada slide yang kedua. Kita lihat apa definisinya tentang al-yaminu atau sumpah ini. Maka kalau kita lihat di dalam berbagai macam definisi, maka rata-rata definisi yang disebutkan tentang sumpah, slide berikutnya, monggo silakan. Jadi pada prinsipnya sumpah itu adalah rabbun nafsi. Jadi ikatan jiwa, jadi ketetapan jiwa yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata sumpah untuk melaksanakan atau meninggalkan sesuatu. Jadi itulah yang disebut dengan sumpah. Jadi di dalam naskah ini disebutkan sighatun, ungkapan tatadammanu al-qasama billahi ta'ala. Jadi ungkapan yang mencakup kata sumpah karena Allah. Nah, perlu digarisbawahi. Jadi mengandung ungkapan sumpah billahi atas nama Allah. Untuk apa? Ta'kidan, untuk memberikan komitmen, untuk memberikan ketetapan hati. Ada sidqil ikhbari antar syai'in au an intifa'i syai'in au adami wuqu'i. Untuk meninggalkan atau mengerjakan suatu perbuatan. Au adal azmi ala tarki syai'in au fi'lih. Atau untuk meninggalkan sesuatu atau mengerjakannya yang diikat di dalam jiwanya. Jadi singkat yang ingin saya sampaikan adalah kata-kata sumpah itu berarti adalah kata-kata yang sengaja untuk diungkapkan, yang diungkapkan karena Allah, yang bertujuan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Sehingga ketika orang melafazkan suatu sumpah, berarti ada komitmen yang kuat di dalam dirinya untuk dia melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Sebagaimana seorang pemimpin ketika diangkat menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi ini, diangkat dia sumpah. Untuk apa dia bersumpah? Di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Untuk berbuat adil, berbuat jujur, tidak melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang, maka berarti sumpah di situ ada komitmen untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan yang menjadi subjek dari sumpah itu adalah Allah Subhanahu
wa taala, atau menjadi lafaz sumpah yang diungkapkan itu adalah Allah SWT. Jadi itu adalah definisi. Jadi sumpah itu adalah ungkapan yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka untuk membangun kesungguhan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Saya tidak tahu apakah ketika orang punya komitmen, misalnya laki-laki dan perempuan untuk menikah, kadang-kadang kan bersumpah, demi Allah, walaupun kamu jauh di seberang sana, hatiku ini tidak ada yang lain kecuali hanya namamu. Nah, kira-kira Allah alam. Kalau ada anak-anak muda yang suka bersumpah seperti itu, maka itu pasti punya konsekuensi, harus berhati-hati. Sehingga seorang perempuan ketika meminta tanggung jawab lebih dibandingkan dengan pada umumnya, kadang-kadang kita meminta untuk bersumpah. Nah, maka banyak orang yang kadang-kadang tidak diminta bersumpah, ya dia bersumpah. Oleh karena itu, maka di slide yang kedua, saya ingin menyampaikan, ternyata kata-kata sumpah ini tidak gampang diungkapkan dalam semua waktu dan kesempatan. Maka diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan orang yang senang bersumpah. Maka di dalam slide yang ketiga ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Silakan dibuka slide yang ketiga. Jadi di sana disebutkan oleh Allah, hati-hati dengan orang yang suka bersumpah. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang selalu bersumpah. Nah, maka hati-hati ini. Karena orang yang selalu sedikit-sedikit bersumpah, itu hati-hati. Karena orang yang bersumpah itu pasti pada perkara yang amat sangat penting yang menyangkut hubungan dia dengan Allah dan menyangkut hidup mati satu perkara. Itu sumpah. Jadi kalau sedikit-sedikit orang bersumpah, demi Allah saya datang, demi Allah saya makan, demi Allah saya minum, sedikit-sedikit bersumpah, maka itu harus berhati-hati. Maka para akhwat terutama, laki-laki itu gampang untuk menundukkan hati perempuan dengan kata-kata sumpah. Tetapi dari sekarang sadarlah bahwa kalau ada kaum Adam yang suka bersumpah dalam rangka untuk mengikat hati seorang perempuan, sedikit-sedikit bersumpah, hati-hatilah. Karena berarti dengan sumpahnya bisa jadi di dalamnya sesungguhnya ada keingkaran. Na'udzubillahimin. Dia hanya sekedar untuk mengambil hatinya, setelah dia miliki lalu kemudian dia hilang. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiqin tsalatsah. Ada 3 isyarat atau ada 3 ciri-ciri orang itu dikatakan sebagai orang yang munafik. Idza haddatsa kadzdzab. Kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada khalafa. Jika berjanji dia mengingkari. Dia bila bersumpah dia mengingkari. Wa idza tumina, kalau diberikan kepercayaan khana, dia berkhianat. Jadi berkata-kata, berjanji, dipercaya itu satu kaitan yang sebenarnya di dalam hukum sosial itu amat sangat penting. Orang bisa dipercaya itu penting. Loh kenapa? Coba sekarang Frankius Fukuyama, seorang ekonom dari Amerika, dia menuliskan satu riset di bidang ekonomi yang mengatakan bahwa bisnis abad 21 itu tidak lagi bergantung kepada modal. Sehingga kalau ada orang berbisnis tidak bisa menjalankan bisnis karena tidak punya modal, maka Frankius Fukuyama mengatakan itu bisnis tradisional. Bisnis modern itu tidak lagi tergantung kepada modal. Tetapi bisnis modern itu bergantung kepada apa? Trust. Idza tumina, kepada trust, kepercayaan. Sehingga kalau orang mendapatkan kepercayaan tanpa modal dia bisa berbisnis. Tanpa modal dia bisa mendatangkan barang sebelum dia membayar setelah terjual barangnya. Maka Frankius Fukuyama mengatakan sendi ekonomi yang paling kuat di abad 21 itu adalah trust, kepercayaan. Sehingga ketika negara itu punya trust, individu punya trust, perusahaan punya trust, maka pasti dia akan menjadi negara yang sukses, pasti akan menjadi perusahaan yang sukses, dan pasti menjadi individu yang sukses. Tidak penting kadang-kadang pendidikan. Kalau dia pendidikannya doktor, tetapi dia tidak punya trust di tengah-tengah masyarakat, tidak banyak masyarakat akan menggunakan jasanya. Oleh karena itulah maka utumina, trust ini menjadi amat sangat penting. Maka diingatkan oleh Quran, jangan gampang orang bersumpah. Bersumpahlah pada perkara yang menyangkut hidup mati, yang menyangkut sesuatu yang amat sangat penting di dalam posisi kehidupannya, karena itu menyangkut amanah. Maka barulah dia bersumpah. Kalau sedikit-sedikit bersumpah, justru hati-hati. Orang yang gampang bersumpah itu bisa jadi gampang pula dia menyelisih sumpah yang dia ungkapkannya. Maka harus kita berhati-hati pada surah Al-Qalam ayat 10.
Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, orang terlalu banyak sumpah harus berhati-hati dengan orang itu. Tetapi kalau orang bersumpah pada perkara-perkara yang dianggap amat sangat penting, maka barulah kita percaya kepada orang yang seperti itu. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada slide yang berikutnya yang keempat. Mari kita pahami dengan pelan-pelan terkait dengan sumpah ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Jadi kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana halifan ala yakhlif." Siapa orang bersumpah, jangan pernah menyelisih sumpah. Illa billah. Kecuali dia bersumpah kepada Allah. Fakanat Quraisy tahlifu faqala la tahlifu bi abaikum. Jadi janganlah kalian bersumpah kecuali bersumpah hanya karena Allah. Karena masyarakat Quraisy dulu ketika bersumpah, mereka bersumpah atas nama bapak nenek moyang mereka. Wala tahlifu bi abaikum. Ini artinya apa? Orang bersumpah itu hanya kepada Allah saja. Jadi tidak boleh orang bersumpah itu dengan mendasarkan kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berarti sumpah itu ikatan antara orang dengan orang lain tetapi saksinya adalah Allah. Itu adalah sumpah. Maka orang tidak boleh main-main dengan sumpah. Sehingga mendengarkan hadis yang kedua, Ibnu Umar mendengar seorang laki-laki bersumpah dengan mengatakan tidak. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bighairillahi faqad asyraka." Kalau ada orang bersumpah dengan meletakkan sumpahnya kepada selain Allah, maka sungguh dia sudah menjadi orang yang musyrik. Luar biasa. Berat sekali orang yang bersumpah tidak kepada Allah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan gampang bersumpah. Tetapi bersumpahlah pada perkara-perkara yang amat sangat penting, yang menyangkut hidup mati benar salah. Halal haram, dan menyangkut hidup mati banyak orang. Barulah kita mengangkat sumpah. Jangan gampang untuk bersumpah. Dan ketika dia bersumpah, yang dijadikan sebagai gantungan dalam bersumpah itu tidak lain adalah Allah. Maka tidak boleh demi matahari musyrik, demi bulan tidak boleh asyraka. Maka semua bersumpah karena Allah. Maka di negeri kita ini luar biasa. Sumpah orang Islam dengan Quran dan kalimat la ilaha illallah. Ketika agama yang lain silahkan dengan cara agama yang lain. Karena sumpah ini masalah agama. Oleh karena itu harus berhati-hati setiap ikhwan dan akhwat ketika bersumpah, karena bersumpah ini harus menyangkut perkara yang amat sangat serius. Mari kita ikuti berikutnya terkait dengan penjelasan terkait dengan bagaimana kita itu bersumpah. Kita lihat, oleh karena itulah maka para ulama mazhab itu punya perbedaan pendapat. Imam Malik mengatakan boleh, sumpah itu hukumnya boleh, tidak wajib. Boleh. Jadi dalam rangka orang meyakinkan orang lain bahwa dia sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu, dia angkat sumpah. Contoh misalnya, seorang laki-laki yang diberikan mandat oleh seorang tua untuk menjadi suami bagi anaknya, lalu orang tua itu meminta keyakinan, "Wahai Ananda, kalau memang kamu serius untuk melindungi anak saya, bisakah kamu berjanji di depan saya untuk menjaga anak saya dengan baik?" "Siap, saya bersumpah demi Allah, saya akan menjaga anak Bapak dengan sebaik-baik." Boleh enggak Bapak? Karena menyangkut hidup mati seseorang. Lalu pendapat Imam Hambali sangat tergantung kepada kondisi yang melingkupinya. Bisa menjadi wajib ketika orang menjadi presiden, menyangkut hidup mati jutaan manusia di Indonesia ini, maka dia wajib bersumpah dalam rangka untuk diminta komitmennya. Dan haram orang bersumpah ketika bersumpahnya itu untuk perkara yang tidak dibenarkan menurut syariat. Saya bersumpah demi Allah saya akan minum minuman khamr ini nanti malam. Nah, itu batal demi hukum. Karena objek yang menjadi sumpah itu adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh. Lalu pendapatnya Imam Syafi'i lebih hati-hati. Imam Syafi'i makruh. Kenapa? Karena orang tidak boleh gampang bersumpah. Maka orang bersumpah itu dimakruhkan oleh Imam Syafi'i kecuali ada kondisi yang mendesak untuk orang itu bersumpah. Misalnya apa? Menjadi presiden. Misalnya apa? Misalnya seorang dokter yang menjadi gantungan hidup dan mati seorang pasien. Dia bersumpah karena profesinya dan lain sebagainya.
Kalau Imam Hanafi, beliau menyampaikan bahwa sama dengan Imam Malik adalah jaiz. Tetapi beliau mengatakan lebih baik tidak terlalu banyak melakukan sumpah. Bersumpahlah kepada perkara yang benar-benar penting. Nah sekarang mari kita lihat bagaimana syarat-syarat atau kriteria sumpah yang kita lakukan dalam slide berikutnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersumpah? Mari kita lihat yang pertama syaratnya adalah bersumpah karena Allah Subhanahu wa taala. Silakan dibuka slide yang berikut. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Billahi, tallahi, wallahi. Boleh, ya. Billahi, dengan nama Allah aku bersumpah. Silakan. Yang kedua, sumpah dengan salah satu dari nama-nama Allah. Contohnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari, bi'izzatika, aku bersumpah demi kemuliaan engkau ya Allah, itu boleh. Dengan nama-nama Allah. Karena ada 99 nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maliku, Al-Qudusu, boleh orang. Bil Kudus, dengan nama Allah yang kudus, aku bersumpah, boleh. Sumpah dengan salah sifat-sifatnya Allah, itu juga boleh. Ya. Jadi, salah satu sifatnya Allah itu muqallibal qulub. Muqallibal qulub. Aku bersumpah demi Allah yang membolak-balikkan hati manusia, itu juga boleh. Nah, maka prinsipnya 1 sampai 3 itu semuanya berujung kepada satu titik. Siapa itu? Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, isi sumpah itu harus jelas dan tegas. Apa yang menjadi konten atau isi dari sumpah itu harus jelas. Maka tidak boleh ada remang-remang di dalam sumpah, karena sumpah itu menyangkut satu komitmen yang harus dan wajib dijalankan oleh orang yang bersumpah. Ketika orang bersumpah tidak menjalankannya, maka akan ada konsekuensi hukum, baik itu hukum agama maupun hukum moral maupun hukum struktur atau hukum formil. Kalau itu menyangkut hukum tata negara. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syarat bersumpah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika orang sudah mengangkat sumpah billah, tallah, wallah, dia sudah bersumpah, maka nanti akan ada sumpah yang dicatat di dalam lembaran negara. Berarti dia punya konsekuensi agama, punya konsekuensi moral, dan juga punya konsekuensi formil, ketatanegaraan. Tetapi ada orang yang bersumpah yang tidak dicatatkan di dalam lembaran negara, yang itu diungkapkan kepada kelompok masyarakat tertentu atau kepada orang per orang, maka dia punya konsekuensi kepada hukum moral dan hukum agama, tetapi bisa jadi dia tidak terkena konsekuensi hukum formil sepanjang tidak dituangkan di dalam lembaran negara. Nah, mari kita lihat bagaimana konsekuensi orang melanggar sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang sudah dibacakan di atas. Jadi Allah tidak menghukum sumpah-sumpah yang tidak bersungguh-sungguh dalam bersumpah. Jadi ada sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Karena sumpah yang tidak didasarkan kepada Allah atau sumpah yang tidak didasarkan kepada objek yang benar-benar menunjukkan itu adalah sumpah. Ya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran ini, walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah hanya akan mengambil sumpah yang benar-benar kalian sampaikan sumpah itu. Tetapi ketika ada orang yang melanggar sumpah, it'amu asyrati masakin, maka dia diwajibkan memberi makan untuk 10 orang miskin. Sesuai dengan standar makanan yang dimakan. Kalau sumpah itu dilanggar. Kalau dia tidak mampu, apa? Kalau tidak mampu, memberi pakaian untuk mereka. Au kiswatuhum, memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau masih juga tidak mampu, fasyamu thalathati ayyamin, dia berpuasa selama 3 hari, berturut-turut 3 hari, ya. Jadi hukuman pertama memberikan makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau yang ketiga memerdekakan budak. Kalau 3 ini tidak mampu, maka dia berpuasa selama
3 hari. Ini konsekuensi hukum orang bersumpah. Nah, kalau dia dituangkan di dalam lembaran resmi negara, maka dia bisa terkena oleh hukum yang berlaku di dalam sistem perundang-undangan negara. Misalnya presiden melanggar sumpah, dia bisa diberhentikan dari posisi presiden, dan kalau ada kerugian negara, dia bisa dihukum oleh pengadilan karena ada kerugian negara. Itu kalau dituliskan di dalam lembaran negara. Nah, oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sumpah di antara kita, maka menurut saya akan lebih aman kalau dituliskan di dalam lembaran negara. Kalau ada sumpah. Sama dengan pernikahan. Pernikahan di lembaran negara. Maka ketika dia ada di lembaran negara, ada masalah antara seorang laki-laki yang menikah, maka ada konsekuensi yang bisa dipertanggungjawabkan di pengadilan kalau ada yang bertindak sewenang-wenang. Tetapi ketika pernikahan itu dilakukan secara sirri, tidak dicantumkan di dalam lembaran negara, maka yang terjadi ketika ada salah satu berkhianat atau suaminya meninggalkan si istri, istrinya tidak bisa menuntut apapun dari suaminya karena dia tidak tercatat di dalam catatan sipil atau di dalam lembaran negara. Nah, oleh karena itu maka menyangkut sumpah ini, ketika menyangkut hidup mati dan urusan yang amat sangat penting, maka silahkan. Misalnya tentang hutang piutang, di situ ada, dan lain sebagainya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah yang terakhir saya ingin hubungkan antara sumpah dengan perjanjian. Nah, ini penting saya kira. Karena orang-orang ekonomi nanti akan mengawal transaksi itu, termasuk kalau ekonomi syariah menyangkut akad. Maka setiap transaksi itu di dalam Al-Qur'an dikatakan ya harus ditulis. Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma faktubuh. Apabila terjadi transaksi di antara kalian secara tidak tunai, maka hendaklah ditulis. Nah, silakan slide berikutnya bisa dimunculkan. Jadi dikatakan ini, idza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah. Wa aufu bi ahdillah. Tepatilah perjanjian dengan Allah. Itu artinya apa? Semua perjanjian itu juga saksinya salah satunya adalah Allah. Di samping saksi-saksi yang ada tadi. Jadi perjanjian dengan sumpah itu dekat dia. Maka dihubungkan dengan wawul ataf. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah sesudah mengukuhkannya. Sedang kamu, dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu maka antara perjanjian dan sumpah itu sesungguhnya dua komitmen yang sama-sama kuat untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Sehingga ketika ada transaksi ekonomi antara pihak, misalnya pihak lembaga keuangan dengan pihak nasabah, selalu di situ harus jelas akadnya. Kalau akadnya tidak jelas, pasti gharar. Harus akadnya jelas. Apakah akadnya murabahah? Apakah akadnya itu musyarakah? Atau akadnya itu adalah IMBT, al-ijarah, atau sewa al-muntahiyah bitamlik, atau sewa untuk memiliki. Jadi akadnya harus jelas. Karena akad ini nanti menegaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan ketika akadnya sudah jelas, maka semua orang harus punya komitmen. Antara pihak yang memberikan pembiayaan dengan pihak yang menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan, dia harus menyelesaikan dan menepati janji-janji yang ada di dalam kontrak atau di dalam perjanjian jual beli atau perjanjian hutang piutang antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita adakan diskusi bersama-sama, yang pertama, sumpah adalah pernyataan yang diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut komitmen orang untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, hubungannya dengan negara atau hubungannya dengan kelompok orang atau hubungannya dengan orang lain.
Yang kedua, oleh karena itu maka yang menjadi objek sumpah itu harus adalah perkara yang amat sangat penting. Kemudian yang ketiga, setiap sumpah yang dilafadzkan itu maka berarti harus sumpah yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apa perkara yang penting itu? Maka di dalam Al-Usul Al-Khamsah itu sudah disebutkan ada 5 perkara yang penting itu. Pertama adalah ad-din, urusan agama. Jadi ketika perkara itu menyangkut hukum agama, itu perkara yang penting. Al-asas al-khamsah, 5 prinsip yang penting. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu, menyangkut jiwa, hidup mati seseorang. Seperti dokter. Dokter itu menyangkut hidup mati, harus ada sumpah profesi. Jangan sampai ada dokter suntik orang, justru malah tidak tambah sembuh, malah mati. Ada orang meriang, disuntiknya malaria, malah pingsan. Nah, itu kan tidak boleh. Maka dia harus disumpah profesi, karena menyangkut an-nafs. Dan yang ketiga adalah al-aql, jiwa manusia. Maka psikolog itu profesi. Psikolog harus disumpah karena dia menyangkut akal manusia. Jadi semua yang menyangkut akal itu adalah profesi, hidup mati. Lalu yang penting yang keempat di dalam al-asas al-khamsah itu adalah an-nasl, keturunan. Suami istri untuk melahirkan keturunan yang sah, itu adalah an-nasl. Itu yang penting. Kemudian yang kelima, perkara yang penting itu adalah al-mal, harta. Berarti ekonomi. Jadi ekonomi itu perkara yang penting. Ketika antum nanti menjadi ahli ekonomi Islam, jangan sekali-kali mengakadkan tanpa standar. Ketika mengakadkan transaksi keuangan atau menyangkut bisnis, maka berarti akad itu harus lengkap. Di situ ada saksi, di situ ada batas waktu, di situ ada komitmen dan lain sebagainya. Karena kalau sampai itu tidak ada, khawatir kita sedang melakukan perjanjian tetapi tidak didasarkan kepada apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau itu yang terjadi, bisa jadi di kemudian hari akan muncul konflik di antara orang yang bertransaksi, antara yang punya modal untuk memberikan pembiayaan dengan kepada orang yang meminta pembiayaan dari jasa keuangan. Nah, ini yang barangkali sebagai mukadimah dari diskusi kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami sampaikan kepada Mas Roza sebagai moderator kita pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Ustadz. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau ditulis di kolom komentar. Ini ada pertanyaan Ustadz dari Zaki. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa perbedaan mendasar antara sumpah dan nazar? Apakah sama? Sumpah dan nazar itu sebenarnya punya kemiripan. Karena sumpah dan nazar itu sama-sama didasarkan kepada Allah. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Tetapi sumpah itu adalah menyangkut hubungan antara seseorang dengan objek yang lainnya. Tetapi nazar adalah orang berhubungan dengan Allah untuk mendapatkan manfaat pada diri. Saya bernazar, kalau saya mendapatkan kesembuhan dari sakit saya, maka saya akan memberikan makan 10 orang miskin. Itu nazar kepada Allah untuk mendapatkan manfaat pada dirinya. Tetapi kalau sumpah, kita lafadzkan sumpah itu, tetapi sumpah dengan nazar itu satu paket. Tetapi sumpah itu sering digunakan dalam rangka untuk membangun komitmen antara diri dia dengan orang lain, dengan kelompok lain. Tetapi nazar itu lebih kepada kepentingan individu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Dulu ada istrinya Imran
dia tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bernazar. Jadi bukan bersumpah, dia bernazar. Ya Allah, kalau engkau berikan aku keturunan seorang anak laki-laki, aku bernazar akan aku serahkan anakku laki-laki itu ke Baitul Maqdis, tidak untuk aku miliki. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan malaikat kepada istrinya Imran, lalu kemudian dia hamil, melahirkan seorang anak, dan ternyata anak yang lahir itu bukan laki-laki tetapi perempuan. Dan di dalam sejarah tidak ada Baitul Maqdis menerima anak perempuan. Tetapi dia sudah terlanjur bersumpah, si Hannah ini, istrinya Imran. Karena dia bersumpah, walaupun anak yang lahir ada orang perempuan, akhirnya anak perempuan ini dititipkan ke Baitul Maqdis untuk berkhidmat kepada agama. Nah, dialah yang kita kenal dengan Maryam, yang kemudian dipelihara oleh Nabi Zakaria di Masjidil Aqsa di Palestina, dan kemudian ditinggalkan di yang disebut dengan mihrab, dan di mihrab itu lalu kemudian didatangi oleh malaikat bahwa Maryam, seorang perempuan yang suci ahli ibadah, tidak lama lagi akan hamil. Maka dia merasa takut. Kenapa aku bisa hamil? Aku ini bukan perempuan yang dan lain sebagainya. Dan singkat cerita akhirnya hamil dan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Jadi Maryam itu adalah produk dari seorang ibu yang bernazar. Dia tidak punya keturunan. Sehingga kalau ada seorang laki-laki perempuan menikah lama belum punya keturunan, dia bisa meniru modelnya istrinya Imran dengan cara apa? Bernazar, bukan bersumpah. Karena itu menyangkut hubungan dia untuk memperoleh sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sumpah itu berkaitan dengan komitmen kepada kelompok atau negara atau orang lain. Barakallahu fikum. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Priyan Renaldi. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ketika kita bersumpah dan berusaha mewujudkannya, tetapi dikarenakan suatu hal, sumpah itu tidak bisa terwujud. Apakah kita tetap berdosa ya? Terima kasih Ustaz. Nah, baik ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya penjelasan tentang syarat sumpah tadi. Jadi yang terakhir itu, sumpah itu harus jelas. Apa maknanya jelas? Jelas itu mungkin dan bisa dilakukan. Jadi jangan bersumpah kepada objek yang tidak mungkin dilakukan. Karena kalau orang bersumpah atas objek yang tidak mungkin terjadi, sumpahnya itu menjadi batal. Paham? Misalnya, saya bersumpah demi Allah, ya, saya akan memanjat ke matahari. Nah, itu kan sumpah tidak benar tuh. Kan sumpahnya nggak mungkin bisa, maka harus jelas, clear. Sehingga memungkinkan sumpah ini mampu untuk kita jalankan. Misalnya, seorang presiden jadi presiden, dia bersumpah. Maka ketika dia nyalon jadi presiden, dia sudah siap dengan sumpah itu. Sehingga pastikan ketika orang bersumpah, terukur sumpahnya jelas. Batas waktunya jelas. Apa yang harus dilakukannya jelas. Dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bersumpah dengan sesuatu yang jelas, tetapi akhirnya pun kita tidak bisa kita lakukan, dan tidak lagi memungkinkan untuk bisa kita lakukan, maka berarti kita tidak bisa melaksanakan sumpah kita. Maka tinggal menyelisih sumpah tadi kan sudah ada konsekuensi logis. Satu, bertaubat kepada Allah. Dua, memberi makan orang miskin 10 orang. Atau memberi pakaian. Atau kalau tidak, memerdekakan budak. Atau kalau itu tidak bisa semuanya, berpuasa 3 hari. Nah itu kalau orang tidak bisa menjalani sumpahnya. Tetapi jalankanlah sumpah itu semaksimal mungkin. Tetapi sudah sampai batas waktu yang ditentukan, akhirnya sumpah itu tidak bisa terlaksana, bertaubatlah kepada Allah, dan konsekuensi dari sumpah itu ya harus ditunaikan. Maka jangan gampang bersumpah, ya, jangan gampang bersumpah. Misalnya begini, ada anak remaja nih, saya bersumpah demi Allah, saya akan menikah umur 24 tahun. Dilala nyampe umur 24 tahun, tidak ada orang gadis yang suka sama dia. Rata-rata gadis yang dia lirik, semuanya tidak ada yang mau. Terus gimana tuh? Padahal umurnya dibatasi 25 tahun, 24 tahun. Maka jangan bersumpah terhadap perkara-perkara yang kita tidak bisa memastikan tentang itu. Ya cukuplah misalnya saya berniat menikah umur 24 tahun, ya seperti itu. Jadi tidak usah bersumpah, karena sumpah itu punya konsekuensi. Tapi kalau misalnya pun, misalnya mohon maaf, ada orang tuanya sakit misalnya, dan sakitnya itu salah satu disebabkan karena anaknya tidak segera menikah. Maka dalam rangka untuk menghibur bapaknya, si anak tadi pulang ke rumah. Pak, jangan tidak usah khawatir, saya pasti menikah. Saya bersumpah di depan bapak.
setelah saya lulus nanti, saya langsung akan menikah. Nah, itu beda perkara. Ada kepentingan yang dia butuhkan dalam rangka untuk menghibur bapaknya, menyangkut nyawa hidup mati bapaknya. Sehingga karena anaknya bersumpah sungguh-sungguh, mana bapaknya jadi sembuh. Tapi sumpah itu berlaku. Sumpah itu berlaku. Maka dia harus pastikan bagaimana caranya setelah lulus nanti dia menikah. Makanya ya sudah dicari saja siapa yang mau kan. Nggak harus cantik, nggak apa-apa. Cari aja yang mau. Yang penting mau. Yang penting perempuan kan. Yang paling akhwat gitu. Ya udah, yang penting menikah kan setelah lulus sesuai dengan sumpah yang disampaikan di depan bapaknya, karena untuk menolong bapaknya itu tidak sampai sakit hati atau sedih karena sedihnya lalu kemudian sakit dan bisa mendapatkan kematian. Nah, itu silahkan boleh, enggak apa-apa. Karena itu menyangkut hidup dan mati. Saya kira seperti itu. Baik, Ustaz. Ini adalah pertanyaan dari Mbak Syifa. Ustaz, terkait dengan nazar tadi, misalnya sudah bernazar dan tidak bisa menunaikannya, jika tidak salah maka hukumannya adalah harus puasa 3 hari berturut-turut. Lalu apakah ketika sampai setelah Ramadan lagi, pengganti nazar, yaitu puasa 3 hari berturut-turut tadi harus dilipat gandakan seperti jika hutang puasa, Ustaz? Nazar apa? Misalnya bernazar dan tidak bisa menunaikannya, jika tidak salah maka hukumannya adalah harus puasa 3 hari berturut-turut. Lalu Ya. apakah ketika sampai setelah Ramadan lagi, pengganti nazar tersebut harus dilipat setelah gandakan? Ramadan. Kalau di puasa Ramadan, jangan puasa Ramadan sama puasa nadar. Kan enggak boleh. Karena hukuman nadar tadi. Nah, enggak boleh. Jadi tentu nanti iqobnya itu dijalankan di luar bulan suci Ramadan. Saya kira seperti itu ya. Halo. Apakah suara saya dengar ya, Ustaz? Ya. Mohon maaf, Ustaz, maksud saya jika misalkan ya pengganti puasa nazar itu kan harus puasa 3 hari berturut-turut, Ustaz. Lalu jika sampai pada Ramadan berikutnya, apakah harus dilipat gandakan jadi 6 hari berturut-turut begitu seperti hutang puasa Ramadan, kalau sampai Ramadan lagi kan harus dilipat gandakan, Ustaz, begitu. Makasih. Ya enggak dilipat gandakan ya. Ya dihitung saja sesuai dengan berapa hari dia berpuasa, 3 hari, 3 hari. Seperti itu. Enggak perlu dilipat gandakan. Oh begitu. Saya kira begitu ya. Jadi kalau mahasiswa-mahasiswi banyak yang suka bernadar dan suka bersumpah, nah siap-siap saja. Kalau tidak bisa menjalankan ya ditunaikan kewajiban syariat tadi. Dan kelihatannya kalau mahasiswa lebih milih puasa ya daripada ngasih makan orang miskin ya. Saya kira seperti itu ya. Jadi tidak dikenakan kelipatannya ya, tidak dikenakan lipatannya. Barakallahu fikum. Ya. Ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghukum orang yang tidak sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Nah, itu saya masih belum paham. Maksudnya sumpah yang tidak sungguh-sungguh itu seperti apa? Suaranya nggak jelas ya? Tadi kan dijelasin kalau Allah tidak menghukum sumpah yang tidak sungguh-sungguh, Ustadz. Nah, saya masih belum paham. Sumpah yang tidak sungguh-sungguh itu seperti apa? Sumpah yang tidak sungguh-sungguh itu dilakukan dengan cara kelakar. Paham? Kan sering anak remaja berkelakar ya. Wah, demi Allah saya datang kok. Tapi bukan ekspresi serius. Paham ya? Kalimat itu sudah kalimat sumpah. Demi Allah saya datang. Paham ya? Kan sering begitu tuh. Demi Allah saya datang. Itu sudah sumpah. Tetapi sumpah itu karena diungkapkan dengan ungkapan yang ringan-ringan, bukan sebuah kesungguhan, maka sumpah itu disebut dengan sumpah yang tidak serius. Atau dia bersumpah tetapi tidak menggunakan kata-kata sumpah. Nah, paham ya? Paham ya? Tidak menggunakan wallahi billahi demi Allah dan seterusnya. Maka itu dianggap sumpah itu bukan sumpah yang sungguh-sungguh. Jadi satu, sumpah tidak sungguh-sungguh. Sumpah yang diungkapkan karena kelakar, bukan karena ada kesungguh-sungguhan untuk diucapkan. Dan yang kedua adalah sumpah yang diungkapkan tidak menggunakan kata sumpah. Paham ya? Oke, saya kira seperti itu yang saya... Ya, maka sering kali kita dengan teman kita guyon, demi Allah saya nanti makan itu
Nah, kan kira-kira begitu kan? Itu guyonan, itu bukan sumpah yang sebenarnya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi harus dibedakan antara sumpah yang sungguh-sungguh dengan sumpah yang hanya sekedar pembicaraan untuk pemanis pembicaraan saja. Jadi kalau sumpah sungguh-sungguh itu saya kira bukan seperti itu. Bisa dipahami tentang sumpah yang sungguh-sungguh dengan sumpah yang tidak sungguh. Bisa Ustaz. Barakallahu fiik. Mungkin teman-teman bagi yang ingin bertanya silakan on mic atau chat di kolom chat. Baik, jika tidak ada, saya rasa dicukupkan untuk sesi tanya jawab ini, Ustaz. Tidak terasa sudah 45 menit kita telah memberikan sedikit dasar pada sore hari ini. Terima kasih Ustaz Qatar Usman. Barakallahu fiikum. Sangat luar biasa sekali dalam menyampaikan materi pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Semoga amalan kita pada sore hari ini senantiasa dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Sebelum kita mengakhiri kelas fikih dasar pada sore hari ini, alangkah lebih baik jika kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator meminta maaf apabila dalam memandu jalannya kelas fikih ini terdapat banyak kekurangan dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.